Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini, hari Rabu 22 September 2021, kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmi Lughatil Arabiyah dalam pembahasan kitab At-Ta'liqat Arabiyah ala Mutammimah Al-Ajrumiyah, yang mana pada kesempatan hari ini kita masuk pada sesi yang ke-25 dalam pembahasan huruf. Semuanya adalah mabni. Seluruh huruf semuanya adalah mabni. Maka sebelum kita masuk, dipersilakan kepada ikhwanuna untuk mentasmi al-matan. Barakallahu fikum. قال الخطاب رحمه الله: والمعرب من الأفعال الفعل المضارع بشرط أن لا يتصل به نون الإناث ولا من التوكيد الثقيلة والخفيفة المباشرة، نحو يضرب ويخشى. إعرابه: يضرب فعل مضارع مرفوع بتجرده عن الناصب والجازم وعلامة رفعه الضمة ظاهرة على آخره. ويخشى فعل مضارع منصوب مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم وعلامة رفعه الضمة المقدرة على آخره. قال المؤلف رحمه الله: والمعرب من الأفعال الفعل المضارع بشرط لا يتصل به نون الإناث ولا من التوكيد المباشرة، نحو يضرب ويخشى. إعرابه: يضرب في المضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره بتجرده الناصب والجازم وعلامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره. يخشى في المضارع مرفوع بتجرده الناصب والجازم وعلامة رفعه الضمة المقدرة في آخره من ظهورها التعذر في آخره. Bismillah. Qala al-mu'allif rahimahullah: wal mu'rab bil af'al al-fi'l al-mudhari' syarti alla seperti kata sila bi nunul inath wala nun tawkid al-bashirah, nahwu yadrib wa yakhsha. I'rabuhu fi'l mudhari' marfu'an litajrihi 'ala an-nasib wal jazim wa 'alamatu raf'ihi ad-dammatu adh-dhahiratu 'ala akhirih. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والفعل ضربا وهو الأصل ومعرب وهو الفرع والمبني نوعا أحدهما فعل الماضي والبناء على الفتح. Al-Malik rahimahullah ta'ala: wal fi'lu darban mabniun wa huwa al-asal wa huwa al-far' wa mabniun naw'an ahaduhuma fi'l madi wal bina'u wal fath. al-Malik rahimahullah ta'ala: wa mabniun naw'an ahaduhuma fi'lu madi wal akharu mabniun 'ala al-fath.
قال مالك رحمه الله تعالى والثاني فهو النظر وبناؤه على السكون نحو اضرب واضربنا. Mana i'rabnya? Hah? Nggak bisa, harus di i'rab langsung. Bismillah qala mu'allif rahimahullah ta'ala nahwu daraba i'rabu fa'il amr mabni 'ala as-sukun wal fa'il dhamir mustatir wujubu taqdiru anta darabna فعل أمر مبني على السكون والفعل ضمير مستتر تقديره أنت. بسم الله قال المؤلف رحمه الله تعالى والبناء لزوم أواخر كلمة حركة أو سكونا يلا ايش انت ما تحفظ وأنواعه أربعة ضم وفتح وكسر مسكون. Kita pengen maju. Kita sudah masuk kepada perkara-perkara yang sudah jauh, antum i'rabnya masih, tasmiknya masih di situ-situ saja. Harus nanti hari Senin semua harus sama dengan ini. Bukan ngafal dikit-dikit satu kalimat. Paham? Kita udah banyak jauh dengan antum nih. Tasmiknya itu terus. Yalah man. Tal alladzi ma yahfaz tal. Kulukum. Tal. Yalah tasmik. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'ala wa fi'lun darban wa bihi wa huwa al-aslu wa yaqrabu wa huwa al-faraq wa mabniyun aw naw'an ahaduhuma fi'lun madin al-bina'u al-fath. قال المؤلف رحمه الله تعالى وأمر ما يعرف بدلالته على الطلب وقبوله يا المخاطبة نحو أمي ودربي ومنه على الأبي وتعالى على الأصح. Sudah. Bismillah. Qala al-muallif rahimahullah fi kitabih al-mutammimah wa inna ma u'ribal mudhari'u limusabahatihil isma. Adapun di i'rabnya fi'lun mudhari' dikarenakan dia itu seperti dengan ism. Ucapan dari penulis di sini menjabarkan dari i'rab yang terdahulu dari fi'lun mudhari'. Maka fi'lun mudhari' asalnya apa? Mu'rab. Seperti dicontohkan di dalam matan di pelajaran yang lalu bahwa fi'lun mudhari' itu dia asalnya adalah mu'rab. Lalu kapan menjadi mabni? Menjadi mabni di saat ittasala bihi nun apa?
An-niswah ataupun nun inas, dan juga yang kedua nun taukid as-sakilah wal khafifah. Dalilnya di Al-Qur'an apa? Wal walidatu yurdi'na. Asyahid apa yurdi'na? I'rabnya apa? Fi'il mudhari' mabni ala sukun litisalihi nun niswah atau nun al-inas. Adapun di dalam ayat yang setelahnya layas junanna walayakunan apa? Mabni ala fathah litisalihi awalan nun taukid as-sakilah layas juna. Ini dia pendalilannya. Bertemu dengan nun taukid as-sakilah nanna layas junanna, dan juga walayakunan di sini yakuna, dan nun di sini adalah nun yang bukan tasdid, dinamakan khafifah. Maka di sini dia mabni ala dhamma yurdi'na dan mabni ala fath la yusjananna wa la yakunan. Maka ini i'rab fi'lun mudhari'. Baqiya soal, kenapa fi'lun mudhari' mempunyai kekhususan dia adalah mu'rab, adapun fi'lun madhi dan amr keduanya dia itu dalam keadaan mabni? Jawabnya ini. Wa amal hurufu famabniyatun afwan. Adapun fi'lun mudhari' disebutkan wa innama u'ribal mudhari'u limusyabbahatihi al-isma. Maka di i'rab fi'lun mudhari' dikarenakan dia menyepertikan dengan ism. Sekarang penyepertian dengan ism itu kenapa? Pertama, dinamakan fi'lun mudhari' dari dhara'a. Makna dari dhara'a mudhari'an bimakna musyabahatan. Maka di lughatil arabiyah disebutkan fulan ad-dar' dar'an. Si fulan ini mempunyai permisalan, wajahnya seperti si fulan. Itu maknanya dar'an. Dalam keadaan hal si fulan ini dar'an ma'a si fulan. Si fulan ini wajahnya persis dengan si fulan. Maka makna mudhara'ah adalah penyepertian. Diambil dari fi'lun mudhari' dar'an bimakna menyepertikan. Seperti apa? Seperti ism. Lalu mana wajah musyabahah? Wajah persamaan antara fi'lun mudhari' dengan ism yang jelas tidak sama. Ism adalah ism, fi'il adalah fi'il. Dari jenis kalimat. Namun di sini disebutkan oleh para ulama illah penyebab kenapa fi'lun mudhari' dijadikan mu'rab, karena menyepertikan seperti ism dari berbagai segi. Di sini kita berikan 5 segi saja. Segi yang pertama, fi'lun mudhari' mempunyai ihtimalat dari segi makna. Seperti kita berikan definisi dari Ibnu Hisham di Suduri Dhahab dan yang lainnya, bahwa ta'rif fi'lun mudhari' fi'lin yadullu ala mustaqbal wa yadullu ala hal. Bahwa fi'lun mudhari' adalah fi'il yang menunjukkan 2 perkara. Perkara yang pertama di zaman sekarang dan perkara yang kedua di zaman yang akan datang. Lalu perbedaan keduanya ini ditarjihkan dengan qarinah yang ada. Seperti kita sekarang. Belajar apa tidak? Apa berarti fi'ilnya? Nadrusu. Kita katakan kalimat nadrusu fi'lun mudhari' mempunyai 2 makna. Makna now, present, dan makna mustaqbal, future, yang akan datang. Kapan maknanya? Al-hal, al-an, sekarang. Dilihat kepada siyaqul jumlah dan kenyataan yang ada. Seperti kita di sini kenyataannya sedang belajar apa tidak? Maka dikatakan nadrusun nahwa al-ana. Kita belajar bahasa Arab, ilmu nahwi, grammar Arab sekarang.
Mana qarinahnya? Pertama waqi', kita sedang belajar. Kita apakah main bola? Tidak, tapi sedang belajar. Kemudian yang kedua, kalimat al-an, bermakna sekarang, berarti present. Ini menunjukkan fi'lul mudhari' nadrusu adalah sekarang. Namun kita katakan wasanadrusu ilmal qital fi yaumil jum'ah, dan kita akan belajar ilmu bela diri MMA misalnya, mixing martial art, kapan? Di hari Jumat. Maka hari Jumat kapan? Sekarang Rabu, Kamis, Jumat, 2 hari lagi misalnya. Maka di sini menjadi pendalilan bahwa fi'lul mudhari' yang diinginkan sanadrusu di waktu yang akan datang. Mana ihtimalnya? Masuknya sin. Maka dengan masuknya sin keluar dari ihtimal di waktu sekarang menjadi waktu yang akan datang. Fahim? Ini ilah pertama. Maka di sini begitupun ism. Ism mempunyai perkara yang bersifat mubham. Kemudian dengan masuk sesuatu mempunyai pengkhususan. Contohnya kalimat misalnya jika kita di Yaman, di tempat Syekh Mukbil dulu waktu masih hidup, datang rombongan manusia ahlu sunnah menanyakan aina asy-syekh, pakai alif lam. Maka asal dari kalimat syekh tanpa alif lam, kalau dia menanyakan aina syekh fa ayu syaikhin, maka banyak syekh-syekh di tempat kami dulu, Syekh Abdurrahman Mar'i dan yang lainnya banyak. Namun di saat memasukkan alif lam li ta'rif al-ahad li dhihni, apa yang ada di pikiran kita, aina asy-syekh. Ini orang datang dari jauh menanyakan asy-syekh dengan alif lam. Yang diinginkan Syekh Mukbil untuk memberikan mukafaah ataupun untuk memberikan bantuan atau ingin berziarah ke ma'had, ingin bertemu dengan pembina ma'had dan ingin memberikan soal jawab dan sebagainya. Tidak butuh kepada syekh-syekh yang lain. Inginnya yang diinginkan Syekh Mukbil. Maka begitupun ini contohnya ism. Kalimat syekhun am, lam yukhtas, walakin lama dakhala alif lam khassa bihi Syekh Mukbil. Seperti itu. Seperti kita di sini jika datang orang dari luar, ainal ustad, misalnya akan datang dari Kapolres, maka kemarin datang dari Wakapolsek, ainal ustad, siapa yang diinginkan? Ustad Abu Qatadah? Atau Ustad Abu Umair? Atau Ustad Riyaldi? Siapa yang diinginkan? Kita. Maka ini makna alif lam al-ahad lidihni. Kalau tanpa alif lam maka dia bersifat umum. Maka begitupun di dalam Al-Quran. Kutiba alaikumus siyam. Alif lam di sini. Diwajibkan kepada kalian puasa as-siyam. Apakah siyam bersifat umum? Diwajibkan bagi kamu puasa kutiba alaikumus siyam. Apakah di sini puasa Senin Kamis wajib? Puasa 3 hari di Ayyamil Bid wajib? Jawabnya tidak. Lalu ayat ini pendalilan puasa apa? Khusus Ramadan. Kok bisa khusus Ramadan? Dari mana dalilnya? Alif lam yang masuk kepada as-siyam, al-ahad lidihni kepada ayat yang sebelumnya, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Maka bulan Ramadan yang diturunkan padanya Qur'an, ini dia yang diinginkan, kutiba alaikumu as-siyam, as-siyam Ramadan. Paham? Contohnya banyak seperti itu. Maka dari sinilah, dari wajah yang pertama, fi'lul mudhari' mempunyai 2 makna, dan yatarajjah ila makna mustaqbal wa yatarajjah ila makna al-an, dengan semuanya itu kembali kepada permasalahan keadaan yang membantu memberikan makna. Dan wajah yang kedua masuk kepada fi'lul mudhari' lamul ibtida, dan begitupun masuk kepada ism lamul ibtida. Maka lam al ibtida sama masuk kepada fi'lul mudhari' dan masuk kepada ism
menandakan dia itu mutasyabih dengan ism dan tidak masuk lam ibtida kepada fi'lun madhi ataupun kepada fi'lun amr. Maka contohnya masuk lam al-ibtida kepada ism seperti juga masuk kepada fi'il mudhari'. Maka dari sini menjadi pendalilan tentang persamaan. Contohnya inna zaidan la yaqumu. Inna zaidan la yaqumu. I'rabnya inna ma'ruf menasabkan mubtada dan zaidan ismun inna, la yaqumu lam zaidan. Yaqumu fi'lun mudhari' marfu' li tajrudihi anin nasib wal jazm. Li yaqumu. Tidak berpengaruh dengan lam menjadi mansub ataupun majzum karena lam zaidah. Sama maknanya bahwa zaidan itu sedang bangun ataupun baru bangun. Sama seperti ucapan di saat seseorang mengatakan inna zaidan laqaimun. Maka qaimun di sini khobar dari inna zaidan laqaimun. Marfu khobar inna. Maka lam di sini lam zaidah, tidak ada mahal fil i'rab. Maka di sini la yaqumu dan laqaimun sama-sama masuk lam zaidah. Ini persamaan yang kedua. Dan persamaan yang ketiga barakallahu fikum bahwa antara fi'il mudhari' dengan ism sama-sama mempunyai makna yang banyak. Bahwa fi'lun mudhari' mempunyai makna dari segi al-hal dan mustaqbal, dan begitupun ism mempunyai makna seperti ain, kalimat ain. Kalimat ain itu banyak maknanya di dalam lughatil Arabiyah, terutama di Al-Qur'an. Ain maknanya di Al-Qur'an bisa mata air yang membuncah. Seperti banyak di dalam ayat Al-Qur'an fiha ainun jariyah, bahwa di Al-Qur'an disebutkan pada surga itu ada mata air. Dan di dalam surat Ar-Rahman fihima ainani tajriyan. Pada dua surga itu ada mata air yang mengalir. Ain bermakna apa? Mata air. Dan ain juga bermakna mata kita ini, ain. Seperti hadis yang muttafaqun alaih dari Abi Hurairah, Nabi sifatkan tentang al-jannah. Mu'iddat li ibadiyas salihin, al-jannah yang dia itu mala ainun ra'at, yang tidak pernah dilihat oleh mata. Ain di sini maknanya apa? Mata. Kalau tadi ain di Al-Qur'an, ainun jariyah apa? Mata air yang mengalir. Dan ain juga dimutlakkan kepada penyakit ain. Apa itu penyakit ain? Penyakit yang datang dikarenakan hasad dari Bani Adam dibantu dengan syaitan menjadi sakit. Seperti di dalam hadis yang muttafaqun, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Al-Bukhari dari Abi Hurairah, dan Ibnu Abbas muttafaqun alaih juga, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ainu haqqun. Apa makna ain di sini? Apakah mata itu hak? Apa bermakna mata air? Mata air itu hak. Walakin al-ainu hak, penyakit dari mata, sehingga tiba-tiba orang ini sakit, jatuh. Dan ini masyhur cerita di zaman Syekh Mukbil, ada seorang yang menghafal dengan cepat. Maka di saat dibacakan hadis, selalu Syekh Mukbil membaca hadis Sahih Al-Bukhari atau Muslim, kemudian siapa yang hafal berdiri dengan sanadnya, baru dibacakan, sudah hafal. Kebetulan hadis itu panjang, maka akhirnya orang ini membaca 2 lembar dari Sahih Al-Bukhari, padahal belum diperintahkan untuk dihafal.
Dan kadang-kadang kalau hadis panjang pun Syekh tidak mewajibkan untuk dihafal. Karena semua orang sibuk menghafal Al-Quran dan menghafal pelajaran yang lain. Orang ini siapa yang hafal langsung berdiri menghafal dengan sanad dan dengan matan yang panjang. Akhirnya tidak selesai dari hadis kecuali dia jatuh. Maka saya tahu ini adalah ain, maka tutup pintu. Semua pintu untuk keluar ditutup. Di bawah air, semua orang yang keluar lewat harus berwudu ataupun melewati dengan mengusap dari bagian tubuhnya. Kemudian setelah itu semuanya tidak ada yang keluar kecuali melewati air. Ada athar bekasnya di air, kemudian dimandikan, maka bangun seperti sedia kala. Al-ainu haq, makna ain di sini adalah apa maknanya? Bimakna ain penyakit yang datang dari hasad Bani Adam dibantu dengan syaitan. Ini golibnya. Maka banyak sekali manusia yang memang seperti itu sifatnya. Hasad, dengki, maka dia melihat sakit. Dan juga ain bermakna haqiqah. Seperti ucapan Allah, "Tsumma latarawnaha ainal yaqin." Haqiqah, musyahadah, benar-benar yakin. Maka ain di sini bukan mata, tetapi benar-benar keyakinan. Maka ini contoh tentang permasalahan yang ketiga, bahwa maknanya banyak, seperti makna dari fi'lun mudhari' mempunyai dua makna. Dan begitu pun wajah yang keempat masuk kepada kaidah bahwa an yakuna sifah kama yakunul ism, bahwa fi'lun mudhari' bisa menjadi sifat seperti ism. Memang fi'lun mudhari' bisa menjadi sifat. Nah, kalau ism banyak sifat. Seperti contohnya bismillahirrahmanirrahim saja. Apa i'rab ar-Rahman? Apa i'rab ar-Rahimi? Sifat untuk lafzul jalalah Allah. Bismillahi ar-Rahmani ar-Rahimi. Iya apa tidak? Ar-Rahmani ar-Rahimi sifat untuk Allah. Lafzul jalalah Allah di sini. Begitupun fi'lun mudhari' bisa menjadi sifat. Nah, kok bisa fi'lun mudhari' menjadi sifat? Naam, di kaidah lughatil arabiyah. Maka nanti insya Allah kita akan membaca kitab ini. Disebutkan oleh Imam Ibnu Hisham di dalam kitabnya Qawaidul I'rab, al-jumlah al-khabariyah ba'dan nakirat mukhtassah sifatun wa ba'dal ma'arif mukhtassah ahwal. Apa maknanya? Kaidah di dalam i'rab, setiap jumlah yang mana dia itu datang setelah nakirah, maka dia itu sifat. Jadi jumlah dan fi'lun mudhari' mempunyai fi'il dan fa'il dan maf'ulun bih. Kadang-kadang jumlah ini fi'il wa fa'il wa maf'ulun bih nanti fi mahalli apa mensifati dari nakirah yang datang. Maka untuk contoh yang mudah saja misalnya, kalau ism seperti tadi Bismillahirrahmanirrahim, atau kita buat kalimat marartu birajulin daribin. Aku melewati rajulin birajulin majrur sah. Apa sifatnya rajulin ini? Karimin ataupun daribin, orang yang mulia atau orang yang dia itu boxer, pemukul, tukang mukul temannya, membanting temannya, dolim kepada temannya. Siapa yang nutup wajahnya dengan buku? Nah, itulah dia orangnya. Maka di sini marartu bi rajulin zalimin. Aku melewati orang yang zalim. Daribin, bi rajulin daribin, orang yang tukang pukul. Maka di sini sifat dari segi ism. Dan bisa juga kita katakan sifat dengan fi'lun mudhari'. Apa? Marartu bi rajulin yadribu. Aku melewati seseorang yang orang itu yadribu, sedang memukul. Maka sedang memukul di sini fi'lun mudhari' dengan fa'ilnya huwa fi mahalli jarrin. Sifat dari birajulin. Rajulin majrur apa tidak? Majrur. Maka sifat mengikuti juga al-majrur dari segi
mutaba'ah. Mana contohnya di Al-Quran biar lebih mudah faedah ini? Allah berfirman di dalam ayat Al-Quran, intabihu, saya akan memberikan 3 ayat yang i'rabnya berbeda, marfu, mansub, majrur, sifat. Namun kalimatnya sama. Dan juga kalimatnya sama, di sini nakirahnya sama. Coba dicari. Allah berfirman, anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yaumun la bai'un fihi wala khullah wala syafa'ah. Di sini lihat. Yaumun nakirah. Disebutkan oleh Allah an ya'tiya yaumun. Yaumun marfu karena dia fa'il dari ya'ti. Maknanya sedekahkanlah dari apa-apa yang Allah rezekikan kepada kalian min qabl, sebelum datang, an ya'tiya, sebelum datang, yaumun, yang mana yaumun nakirah. Ini poin pendalilannya. Kaidah, datang jumlah setelah nakirah maka dia sifat. Yaumun nakirah, mana jumlah setelahnya? La bai'un fihi wala khullah. Maka jumlah la bai'un fihi wala khullah. Apa la bai'un? La nafilil jins, bai'un ismun la, wala khullah wala syafa'ah. Maka di sini semuanya adalah fi mahalli rafa. La bai'un fihi wala khullah. Di sini semuanya la nafiyah dan amalnya sebagai amal laisa. Maka di sini turfa'ul isma, bai'un marfu, la bai'un fihi. Maka di sini fi mahalli rafa, sifat dari yaumun yang mana dia marfu, maka sifat mengikuti mausuf. Paham? Contoh yang kedua dalam keadaan i'rab yang lain. Yaqulu ta'ala fi kitabihil karim, wattaqu yauman turja'una fihi ilallah. Turja'una fihi ilallah. Di sini yauman. Wattaqu apa? Fi'il wa fa'il. Berarti yauman maf'ulun bih, dan dia nakirah. Kalau tadi yaumun, sekarang yauman maf'ulun bih, maka mansub, berarti sifat yang datang setelahnya harus mansub. Maka jumlah yang datang setelahnya turja'una fihi ilallah, turja'un dia adalah fi'il mudhari' dengan fa'ilnya turja'una fihi ilallah, maka jumlah turja'un fi mahalli nasab, sifat dari yaum yang mansub, wattaquna, jumlah yang mansub, wattaqu yauman, maka yauman mansub, maka turja'una fihi ilallah fi mahalli nasab, fi'lun mudhari' ini karena sifat. Paham? Dan begitu pun contoh yang ketiga dalam keadaan majrur, di mana Allah berfirman, fa kaifa idza jama'nakum liyaumin la raiba fihi. Liyaumin la raiba fihi. Liyaumin majrur apa tidak? Yaumin, dan dia nakirah. Maka yaumin di sini dalam keadaan majrur disifatkan oleh jumlah setelahnya la raiba fihi, maka la raiba fihi jumlah yang terdiri dari la nafilil jins bersama dengan ismunnya dan khobarnya fi mahalli jar sebagai sifat dari liyaumin. Maka oleh sebab itu persamaannya jelas sekarang, bahwa fi'lun mudhari' bisa menjadi sifat seperti ism menjadi sifat. Ism menjadi sifat seperti tadi, ja'a rajulun dharibun, telah datang orang yang tukang pukul, mendolimi manusia. Kemudian di sini juga seperti di ayat tadi yang marfu, berarti an ya'tiya yaumun la bai'un fihi wala khullah. Namun ingin fi'lun mudhari' berarti wattaqu yauman turja'una fihi ilallah. Maka turja'un fi'lun mudhari' dalam keadaan mansub fi mahalli nasab, karena wattaqu yauman, yauman mansub, dan turja'una fihi ilallah dia sifat dari yauman fi mahalli nasab. Paham? Maka ini persamaan yang keempat. Adapun persamaan yang kelima dari segi wazn, dari segi wazn sarf,
bahwa banyak dari fi'lun mudhari' jika dilihat dari wazannya dia sama dengan ism, terutama fi'lun mudhari' dengan ismun fa'il. Ismun fa'il mempunyai wazan yang khusus apa tidak? Seperti fa'ilun. Maka lihat contohnya. Yadribu. Lihat harokat yadribu. Roknya kasroh, bu-nya dhammah. Iya apa tidak? Apa ismun fa'il dari yadribu? Doribun. Maka sama apa tidak? Roknya kasroh, ba-nya dhammah. Doribun. Doribu. Yadribu. Sama apa tidak? Begitupun ini. Dan begitupun kalau tadi doroba yadribu, maka ismun fa'ilnya doribu di fi'lu sulati al-mujarrad, maka kita berikan juga di fi'li yang mazid, fi'lu sulati mazid, al-wazan tafa'ala misalnya. Contohnya ta'awana yata'awanu, fi'lu mudhari'nya yata'awanu. Apa ismun fa'il yata'awanu? Apa ismun fa'il yata'awanu? Orang yang selalu memberi bantuan, muta'awinun. Berarti yata'awanu, muta'awinu sama apa tidak? Sama. Ala wazan tafa'ala yatafa'alu, ismun fa'ilnya mutafa'ilu. Dekat apa tidak? Yatafa'alu dengan mutafa'ilu. Dekat sekali. Maka yata'awanu dengan ismun fa'ilnya muta'awinun. Ini contoh juga. Dan contoh yang ketiga, ala wazan akhtara af'ala. Maka akhtara fi'il mudhari'nya apa? Yakhtaru. Yakhtaru. Apa ismun fa'ilnya? Mukhtarun. Mukhtaru. Maka dekat yakhtaru dengan mukhtaru. Sama-sama ala wazan yaf'alu dan muf'alu. Maka dari sinilah kenapa fi'il mudhari' itu mu'rab limusabahatihi al-ism, dan tadi kami berikan 5 poin tentang persamaan. Mungkin kita cukupkan kajian di sini. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khairan wa barakallahu fi ilmikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka